Baru-baru ini beredar kajian awal dari Kemenko Perekonomian terkait skenario pemulihan kesehatan dan perekonomian secara nasional. Nah, mungkin ini bisa memberi sedikit gambaran ya terkait kapan sih aktivitas perekonomian bisa kembali normal seperti sedia kala. Meskipun sebetulnya skenario ini belum bersifat final dan tentu bergantung pada perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam skenario pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, skenario roadmap exit COVID-19 yang disusun oleh ekonom senior sekaligus staf ahli Kemenko Perekonomian, Raden Pardede, sekali lagi ditekankan ini masih dalam tahap kajian awal oleh tim Kemenko Perekonomian. Meski demikian, dalam skenario ini kita bisa simak timeline roadmap perbaikan ekonomi sepanjang tahun 2020. Di mana di sini kita lihat pada kuartal 1 2020, kasus virus corona pertama kali diumumkan pada bulan Maret, sehingga dari kuartal 1 ke kuartal 2, social distancing ataupun juga PSBB ini dilakukan. Dan skenario ini memperkirakan bahwa puncak kasus COVID-19 telah mereda di pertengahan kuartal 2 menuju ke kuartal 3 2020 sehingga relaksasi PSBB ini telah melewati masa puncak dan juga sudah dilakukan. Meskipun sebetulnya ada dua hal yang wajib dipenuhi yaitu necessary condition dan juga new protocol. Nah, kita akan lihat necessary condition ini diantaranya adalah kesiapan layanan kesehatan dan juga kesiapan pengelolaan publik. Sementara new protocol ini adalah protokol pencegahan COVID-19 yang wajib diterapkan seperti misalnya adalah work from home ataupun jika kita beraktivitas di luar rumah ini wajib mengikuti standar antisipasi COVID-19 yang berlaku. Baru kemudian kita lihat memasuki kuartal 3 menuju kuartal 4 diharapkan ekonomi sudah mulai restart kembali. Dan di kuartal 4 pemulihan ekonomi ini harus terus jalan. Kemudian harapannya adalah di tahun 2021 ini bisa kembali normal dengan harapan vaksin sudah ditemukan dan bisa disebar luaskan. Sekali lagi, ini adalah skenario awal dan tentu kondisinya bisa berubah tergantung dengan perkembangan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kemudian kita lihat, pada prinsipnya poin-poin yang tercantum dalam necessary condition ini wajib terpenuhi, baru nanti perekonomian bisa kembali normal ataupun juga bangkit dari krisis akibat pandemi. Nah, lebih lanjut, ini di sini ada beberapa dimensi dengan variabel dan juga indikatornya masing-masing yang menjadi tolak ukur kesiapan layanan kesehatan dan juga pengelolaan publik. Nah, kita lihat untuk kesiapan sistem layanan kesehatan, poin-poin yang menjadi dimensinya adalah perkembangan penyakit, kemudian pengawasan virus dan juga kapasitas pelayanan kesehatan. Dan variabelnya di sini kita lihat adalah indikasi pertumbuhan kasus, kemudian juga kapasitas untuk rapid test, kemudian juga tracing, karantina, fasilitas kesehatan dan juga lainnya. Sementara untuk segi kesiapan publik yang perlu diperhatikan adalah persiapan dunia usaha atau sektor kegiatan, kemudian juga respon publik dengan variabelnya adalah protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan kerja, kemudian juga ada transparansi informasi dan juga kedisiplinan masyarakat. Ini adalah matriks kesiapan Indonesia untuk bangkit kembali berdasarkan tingkatan tiap-tiap dimensi. Kita lihat di sini. Di sebelah kiri artinya adalah belum siap beraktivitas. Kemudian semakin ke kanan ini artinya adalah semakin siap untuk beraktivitas normal kembali. Kita akan lihat dimensi yang pertama, yaitu perkembangan penyakit. Nah, jika variabelnya yaitu adalah jumlah kasus, ini semakin bergerak ke kanan semakin kecil, artinya kita akan semakin siap untuk beraktivitas kembali. Sementara untuk poin yang kedua yaitu pengawasan virus, ini artinya dengan variabel kapasitas tes, kemudian juga dengan tracing. Jika garisnya semakin ke kanan ini semakin besar, artinya kapasitasnya juga semakin besar, ini kita semakin siap untuk beraktivitas kembali normal. Begitu juga dengan kapasitas pelayanan kesehatan, di mana semakin ke kanan semakin besar, artinya kita juga semakin siap untuk beraktivitas normal. Kemudian dari segi persiapan publik, persiapan dunia usaha ataupun juga sektor kegiatan, variabelnya adalah tingkat kedisiplinan, artinya adalah semakin disiplin kita beraktivitas sehari-hari, di mana ini artinya garisnya jika semakin besar ke kanan, artinya kita semakin siap untuk kembali beraktivitas normal, begitu juga dengan respon publik, di mana variabelnya adalah kemampuan untuk mengadopsi kebiasaan baru. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Ada pula kajian-kajian terhadap opsi strategi yang bisa dilakukan. Nah, di sini ada dua poin yang utama yaitu resiko
terbagi menjadi resiko tinggi dan juga resiko rendah. Sementara dari segi sektor adalah sektor yang kurang esensial dan juga sangat esensial. Untuk sektor yang tinggi ini bisa dianggap esensial begitu ataupun juga penting adalah sektor kesehatan, kemudian juga kebutuhan pokok dan juga sektor yang memiliki multiplier tinggi bagi ekonomi dan juga lapangan kerja. Sektor-sektor inilah yang kemudian menjadi prioritas yang utama. Nah, kemudian jika ada nanti sektor yang dianggap kurang esensial, kemudian juga terutama memiliki resiko tinggi, ini bisa menjadi sektor yang paling belakangan begitu ataupun juga paling akhir untuk kembali beraktivitas normal. Nah, jika masuk ke kategori high risk namun juga nanti ternyata esensial, maka bisa dilakukan preventif ataupun juga antisipasi resiko ini harus lebih ketat dan juga lebih cepat lagi untuk preventifnya. Nah, sementara kita akan lihat di slide berikutnya, yang paling menarik di sini adalah timeline yang menggambarkan fase-fase pembukaan kegiatan bisnis dan juga industri yang terbagi menjadi 5 fase. Kita lihat sebagai catatan ini ya, masih berupa kajian dan belum bersifat final. Kita lihat fase yang pertama di 1 Juni 2020 di mana industri dan juga jasa bisnis to bisnis ataupun juga B2B diharapkan sudah kembali normal. Namun untuk toko, pasar dan juga mal ini masih belum boleh beroperasi kecuali toko fasilitas kesehatan. Kemudian fase yang kedua yaitu di 8 Juni 2020 toko, pasar dan juga mal ini diperbolehkan untuk beroperasi seperti semula namun dengan protokol kesehatan COVID-19. Namun toko ataupun juga usaha yang berpotensi terjadi kontak fisik seperti salon, kemudian juga spa dan juga lain-lain ini belum boleh beroperasi pada fase yang kedua ini. Kemudian kita lihat fase yang ketiga yaitu 15 Juni 2020, toko, pasar dan juga mal ini tetap beroperasi seperti fase kedua, namun ada evaluasi untuk pembukaan salon, spa dan juga lainnya dengan protokol kesehatan COVID-19 ya. Kemudian yang bisa di-highlight di sini adalah pendidikan, karena di sini disebutkan bahwa sekolah bisa kembali dibuka namun dengan sistem shift begitu. Kemudian yang keempat adalah di tanggal 6 Juli 2020 evaluasi pembukaan kegiatan ekonomi ini mulai dari operasional restoran, kafe, gym, kemudian juga industri travel hingga kegiatan di rumah ibadah ini diperbolehkan meski dengan jumlah jemaah yang dibatasi. Dan terakhir ini adalah fase yang kelima yaitu 20 Juli dan juga 27 Juli 2020 di mana evaluasi pembukaan kegiatan sosial dalam skala besar dan perkiraan akhir dari di akhir Juli ataupun juga awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah kembali dibuka. Lagi-lagi dengan catatan bahwa fase ini tetap dengan necessary condition ataupun juga protokol kesehatan yang wajib terpenuhi. Nah, kemudian sekali lagi ditekankan juga bahwa skenario ini bergantung pada perkembangan kasus positif COVID-19 sehingga bila kondisi yang terjadi ini di luar asumsi yang terjadi, maka skenario ini pun tidak akan berlaku. Meski demikian, skenario ini cukup memberikan gambaran ya bagaimana fase-fase pemulihan ekonomi mungkin akan berlangsung. Dan di lain sisi, pemerintah tentu perlu mengkaji antisipasi kebijakan dan langkah selanjutnya demi memulihkan kembali perekonomian dalam negeri pasca pandemi.